Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari Universitas Unggul, Kampus Harapan Indah Bekasi, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang merupakan hasil dari revisi atau perubahan dari EYD atau ejaan yang disempurnakan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI di sini ditetapkan sebagai pengganti EYD yang berdasarkan Permendiknas Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali yang karena digantikan oleh Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang PUEBI tersebut. PUEBI di sini juga berisi ada dari mulai huruf kapital, kemudian ada dari huruf miring, yaitu ada di bagian awal mulai bab penulisan huruf. Huruf kapital ini juga sebagai dari huruf kapital sebagai huruf pertama dari awal kalimat, kemudian huruf pertama nama orang ataupun nama julukan. Kemudian kapital juga di sini sebagai awal kalimat dalam sebuah petikan langsung. Misalnya dari petikan atau kutipan sebuah percakapan dari drama ataupun buku. Gitu. Kemudian yang huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dari setiap nama atau kata nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk juga kata ganti Tuhan. Kemudian ada huruf yang digunakan sebagai huruf pertama dari gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau gelar akademik. Kemudian kapital yang digunakan sebagai huruf pertama dari gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan pangkat yang dipakai sebagai sapaan. Kemudian lanjut ada huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama dari unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang sebagai kata pengganti nama. Misalnya Presiden Direktur Yun Ki-yun, kemudian Profesor Supomo. Dan juga huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama dari nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, suku Dani, kemudian bahasa Bali ataupun bahasa Jawa. Dan yang huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dari nama tahun, terus kemudian bulan, hari, ataupun hari besar. Lalu ada huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama dari unsur peristiwa sejarah. Kemudian ada huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama dari penyebutan nama geografi atau tempat lah yang biasa kita ketahui. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dari dalam nama negara, lembaga, nama badan ataupun organisasi. Kemudian ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Lanjut, kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai unsur pertama dalam sikatan, gelar, pangkat, ataupun sapaan, misalnya SH, SKM, atau SS. Kemudian ada huruf miring ataupun huruf tebal
yang berisi huruf tebal. Huruf tebal yang digunakan untuk menegaskan bagian yang sudah tertulis miring, misalnya kayak huruf DH dari kata Ramadan karena tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian ada huruf tebal yang digunakan sebagai penegasan bagian karangan. Dengan penulisan kata, bab penulisan kata. Di sini ada partikel. Partikel sini sebagai kayak dengan kata yang mengikuti seperti lah, kah, dan tah. Kemudian partikel di sini ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Juga ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai yang ditulis terpisah. Kemudian ada singkatan dan akronim seperti misalnya kayak AH Nasution ataupun Abdul Haris Nasution atau SDR atau saudara. Lanjut, akronim atau singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama, misalnya PT atau perseroan terbatas atau MAN, yaitu Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian ada akronim atau singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, misalnya kayak HLM, kemudian ada DLL, kemudian ada DSB. Terus ada singkatan yang hanya 2 huruf, misalnya kayak seperti AN atas nama, DA dengan alamat. Kemudian ada yang dari lembaga lambang kimia, misalnya CU, CM, kemudian ada KG. Kemudian lanjut ke akronim atau singkatan terdiri dari huruf awal setiap kata yang ditulis dengan kutub huruf kapital, misalnya kayak LAN, LAN, atau PASI. Atau juga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kemudian ada akronim yang terdiri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf, misalnya Bulog atau Bappenas atau Basarnas. Dan akronim yaitu dari bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal, misalnya kayak seperti IPTEK atau pemilu. Lanjut dari angka dan bilangan. Angka bilangan di sini dalam teks dinyatakan dengan 1 dan 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Kemudian ada bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Lanjut, ada angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian huruf supaya lebih mudah untuk dibaca. Misalnya kayak dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Kemudian sini juga ada angka yang dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Misalnya 0,5 cm, 5 kg. Kemudian angka yang dipakai untuk menomori alamat serta seperti jalan, rumah, ataupun apartemen. Kemudian ada angka yang dipakai untuk menomori bagian karangan ataupun ayat dari kitab suci. Ada bilangan dengan huruf yang dilakukan sebagai bilangan utuh. Kemudian ada bilangan pecahan seperti yang tertera dalam PowerPoint ini. Lanjut, ada yang namanya kata ganti ku, kau, dan nya. Kemudian ada kata sandang, si, dan sang. Bisa dilihat. Baik, terakhir ada pemakaian tanda baca. Di sini tanda baca terdapat terbagi menjadi beberapa bagian seperti misalnya tanda pisah yang dibuat
untuk digunakan, yang dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kemudian tanda tanya yang digunakan untuk memberi sebuah ungkapan pertanyaan yang ada di akhir kata atau di akhir kalimat maksud saya. Kemudian tanda seru sama, letaknya pun berada di akhir kalimat. Tanda seru ini berfungsi untuk memberikan seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, bisa ketidakpercayaan, ataupun emosi yang cukup kuat dari konteks kalimat tersebut. Ada tanda elips. Tanda elips atau tanda titik 3 menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ataupun kutipan ada bagian yang dihilangkan. Gitu. Lalu ada tanda petik. Tanda petik di sini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain seperti misalnya hal dialog. Seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.